Saudara lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas angkat besi kelas 73 kg putra sekaligus memecahkan rekornya sendiri di SEA Games 2019 Filipina. Rahmat Erwin Abdullah mengumpulkan total angkatan 345 kg. Di angkatan snatch, Erwin berhasil mengangkat 155 kg. Rekor baru pun tercipta. Sebelumnya di SEA Games 2019, rekor yang tercipta 145 kg atas namanya sendiri. Di clean and jerk, peraih medali perunggu Tokyo 2020 ini mengangkat beban 190 kg. Catatan ini juga memecahkan rekor SEA Games atas namanya sendiri, yakni 177 kg. Setelah pertandingan selesai, Rahmat Erwin Abdullah langsung digendong ayahnya. Erwin Abdullah turun dari gelanggang. Aksi sang ayah yang juga pelatih, Rahmat Erwin, mendapatkan tepukan dari para penonton. Erwin Abdullah bukan hanya ayah dan pelatih bagi anaknya, ia juga mantan atlet angkat besi. Erwin pernah meraih medali perak di Asian Games 2002. Saya lanjutkan perbincangan saya bersama Menpora Zainuddin Amali. Ini ada yang hari ini jadi catatan penting, Rahmat Erwin Abdullah tentu saja meraih medali emas. Ini juga menambah koleksi emas dari cabang angkat besi. Lalu hari ini juga ada pertama kalinya tim bola basket kita meraih medali emas. Apa yang bisa jadi catatan Anda soal para prestasi yang betul-betul baru dan membanggakan ini? Ya, kalau Rahmat ini kan dia memang olimpian ya, karena waktu di Olimpiade Tokyo dan saya sudah bilang ke dia, ini pemanasan kamu untuk ke Paris 2024. Siap Pak, dia bilang gitu. Pokoknya kamu jaga kondisi dan sebagainya. Nah khusus untuk bola basket kan sudah lama kita tidak pernah. Betul. Dan lawan kita ini adalah Filipina. Kita tahu Filipina itu banyak pemain yang main di luar karena Filipina kan menganut dua kewarganegaraan. Jadi boleh pakai dua paspor. Jadi beda dengan kita sehingga tidak perlu warga negara juga hanya memegang satu paspor maksud saya. Dia bisa main. Nah itu yang kita lawan itu banyak ya, dan itu yang mengalahkan jauh waktu pada saat di Filipina. Nah kita begitu masuk memperebutkan medali emas, tadi sebelum main saya kumpulkan mereka. Saya masuk, minta izin masuk ke ruang ganti dan saya beri semangat pada mereka. Nanti kita akan main di FIBA Asia. Juga di FIBA World Cup. Kita 2023 ini kita akan memasuki pertandingan-pertandingan penting. Nah, kalian gunakan ini untuk menjadi ajang pemanasan persiapan untuk ke Piala Asia dan Piala Dunia. Itu saya beri motivasi begitu kepada mereka dan pasti kalian bisa karena ada beberapa pemain kita juga yang main di luar, tapi itu sudah naturalisasi ya. Okay. Nah ini yang memacu semangat mereka. Mereka bilang terima kasih Bapak sudah datang, sudah melihat kami. Tapi karena saya harus berpindah ke bulu tangkis, maka saya tidak lama di situ. Tetapi rupanya itu berpengaruh. Berpengaruh kepada mereka. Basket kita ada harapan untuk kedepannya. Pak Zainuddin begini, sebelum dan selama SEA Games ini ada beberapa isu yang muncul dari para atlet. Ada yang kita tahu ada atlet senam bernama Suciati Narendra yang waktu itu sempat viral di media sosial karena dia sudah meninggalkan karir atletiknya di luar negeri untuk membela Indonesia, tapi ternyata pada menit-menit terakhir ia bahkan tidak dikirim ke SEA Games. Waktu itu yang ia garis bawahi adalah soal pembinaan dan juga pendanaan. Ada juga pelari peraih medali emas Odekta Naibaho ini yang kemarin secara frontal begitu mengkritisi PB Pasi yang katanya tidak maksimal dalam mendukung atlet karena ia bertanding, berlatih bahkan dengan menggunakan uang sakunya sendiri sehingga seolah-olah ia merasa bahwa ia harus berprestasi dulu untuk kemudian betul-betul disokong oleh pemerintah. Apa yang bisa Anda tanggapi soal yang seperti ini, Pak? Iya, pertama tentang yang dikirim. Itu semua adalah hasil review, rekomendasi dari tim review. Jadi tadi yang disebutkan itu bukan dari atletik dia, dari senam. Dari cabang olahraga senam. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan dari tim review ya. Tentu saya tidak perlu jelaskan di sini secara objektif tentu ya. Kemudian mereka kenapa mempertimbangkan yang dikirim itu yang sekarang menghasilkan 2 medali emas. Itu.
Jadi jelas sekali yang dipertimbangkan benar-benar yang bisa menghasilkan medali dan pesenam kita persiapkan untuk Olimpiade, RIFDA, namanya RIFDA ya. Itu yang kita persiapkan dan memang tim review akhirnya mengirimkan itu dan terbukti hasil rekomendasi dari tim review itu menghasilkan 2 emas. Oke. Oke. Oke, ini yang senang. Kemudian untuk siapa Odekta? namanya yang dari atletik. Odekta? Dari atletik ya. Ya. Si Odekta. Sebenarnya kalau dari pemerintah semua yang diberangkatkan mulai dari pelatnas ya, pelatnas itu berarti urusan penginapannya, urusan konsumsi ya, kemudian vitamin dan berbagai perlengkapan itu sudah disiapkan. Betul. Sudah tapi kan yang dipermasalahkan oleh Odekta sebenarnya kan pada saat persiapannya, pembinaannya sampai dengan mengikuti berbagai macam kejuaraan begitu. Ia sampai menyebut nama Pak Luhut ini sebagai ketua PB Pasi. Iya, kalau itu sih internal ini ya, internal federasi. Tentu kita tidak tahu apa yang ada di dalam, tetapi saya meyakini sebenarnya pembinaan di cabur-cabur, terutama cabur-cabur unggulan DBON. Kan ada 12 cabur yang olimpik yang kita kategorikan dan dua-duanya ini masuk nih, senam dan atletik selain bulu tangkis, angkat besi, panahan dan lain sebagainya. Itu diberi perhatian yang cukup oleh pemerintah. Dan nanti setelah kita kembali kita akan lakukan evaluasi dan kita akan tanya ke cabur masing-masing apa yang terjadi. Sehingga ada keluhan atlet seperti itu. Tetapi saya pastikan bahwa dari pemerintah semuanya kita penuhi, semuanya kita siapkan sampai pemberangkatan, sampai kepulangan dan lain sebagainya dari sejak persiapan. Dan kalau ada harus try out, harus bertanding, itu juga masuk dalam hitungan kita. Baik, ini pasti koordinasi harus berjalan karena entah itu masalah di dalam federasi atau yang internal begitu. Kalau sampai atletnya turun prestasinya kan Menpora juga yang pusing ya Pak ya. Terakhir Pak Zainuddin, singkat saja, kira-kira komitmen pemerintah untuk memastikan para atlet kita bisa didukung terus sehingga prestasinya bisa terus maju sampai dengan itu tadi, target memperbaiki posisi kita di Olimpiade berhasil diraih, komitmen pemerintah seperti apa? Ya, saya kira pemerintah sungguh-sungguh ya. Pertama, mendorong regulasi, perubahan undang-undang keolahragaan. Kita sekarang punya undang-undang baru tentang keolahragaan, jadi itu semuanya diatur dari hulu sampai hilir. Kemudian turunannya ada desain besar olahraga nasional. Ini juga menjadi tempat kita untuk menyiapkan atlet-atlet kita. Karena selama ini prestasi-prestasi yang muncul itu banyak tidak by design, by accident. Sekarang kita nggak mau lagi mendapatkan prestasi by accident. Kita harus desain prestasi kita dari hulunya kebugaran dan hilirnya adalah prestasi. Jadi saya berharap kita akan konsisten menjalankan desain besar olahraga nasional atau DBON itu sampai target perbaikan posisi di dunia di Olimpiade akan tercapai. Baik, tentu masyarakat berharap dukungan luar biasa untuk para atlet kita karena kalau mereka didukung, mereka berprestasi, Indonesia juga yang namanya harum di mata dunia. Terima kasih Pak Zainuddin Amali sudah bergabung bersama kami langsung dari Hanoi, Vietnam. Sehat terus ya Pak ya. Sampaikan salam untuk para atlet yang masih ada di sana yang besok pulang bareng Bapak. Selamat malam Pak Zainuddin. Baik.